Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan video pembahasan terkait soal-soal kalkulus 1, yaitu untuk materi setelah UTS. Dan ini topik materi terakhir kita, yakni dari bagian sebenarnya aplikasi turunan juga, tapi masuk bab berbeda, yakni di sini kita akan membahas terkait dengan deret Maclaurin dan deret Taylor serta pengaplikasiannya. Mungkin kalau pengaplikasiannya ini untuk di kelas kalkulus D sendiri sudah dibahas belum pembahasan materi deret Taylor, yaitu sebagai bentuk aplikasi turunan. Ini untuk aproksimasi linear. Jadi di sini aku masukin sebagai materi deret Taylor karena sebenarnya memang bisa kita pandang sebagai aproksimasi linear ini sebagai pengaplikasian deret Taylor. Oke. Untuk itu kita langsung mulai saja. Oke, di sini aku punya soal pertama. Tentukan deret Maclaurin diminta dinyatakan sampai dengan suku keempat dari fungsi fx sama dengan ln 1 min x per x min 1. Nah, di sini untuk menjawab soal ini tentu kita harus tahu deret Maclaurin itu apa. Nah, ini misalkan dulu kalian itu punya fungsi fx. Nah, fungsi fx ini punya yang namanya deret Taylor. Nah, deret Taylor itu apa? Deret Taylor itu bentuk, maaf. Jadi, untuk sebarang fungsi fx, kita bisa menyatakan fx ini sebagai deret penjumlahan suatu polinomial. Jadi, pokoknya kita bisa mengaproksimasi suatu fungsi itu ke dalam bentuk polinomial, yaitu dengan deret Taylor ini. Deret Taylor sendiri itu bentuknya seperti ini. Ini fn a, ini n pentung. Nah, ini kita katakan sebagai deret Taylor untuk f di sekitar x sama dengan a. Jadi ini merupakan deret Taylor. Jadi kita bisa menyatakan fx sebagai penjumlahan sebanyak tiga kali dari di sini kita punya polinomial x min a pangkat n kan bentuknya polinomial dan ini suatu konstan. Jadi pokoknya kita bisa menyatakan fx sebagai deret seperti ini. Nah, yang dimaksud deret Maclaurin adalah deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Berarti di sini kita punya ininya 0, terus ini x min a pangkat n, berarti ini jadi x pangkat n. Nah, ini kita katakan deret Maclaurin. Oke? Dan karena ini diminta nyatakan sampai dengan suku keempat, berarti nantinya kita bisa cukup sampai cari kita jabarkan ininya sampai ke suku keempat. Oke?
Sini aku langsung kerjain aja. Ini aku hapus. Mungkin buat sekedar contekan. Nggak usah pakai contekan deh. Langsung kita jawab aja. Diberikan fx sama dengan ln 1 - x per x - 1. Maka, nah untuk mencari deret Maclaurin ataupun deret Taylor, berarti kita perlu mencari turunan-turunan dari fx ini sampai ke n. Ke n itu ya berarti kita ngikutin aja apa yang diminta di soal. Kalau di soal diminta sampai dengan suku keempat ya berarti kita cari sampai turunan keempatnya. Suku keempat, iya benar. Pertama kita cari nilai f nolnya dulu. Karena kita butuh f0. F0 itu kita butuhkan untuk suku ke nolnya. Ya, kan bentuknya gini ya. Kita punya fn fn0 per n pentung x pangkat n. Ini bisa ketika n-nya 0. Ketika n-nya 0, maka ini semua akan menjadi f0. Jadi kita perlu mencari nilai f0. Nanti ketika kita mencari nilai turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, itu kita juga substitusi nilai x sama dengan 0. Nah, untuk ini f0 kita bisa dapetin ln 1 - 0 per 0 - 1. Ini sama dengan ln 1, ini sama dengan -1. Ln 1 sama dengan 0. 0 per -1 berarti kita bisa dapetin ini tuh 0. Oke, kita lanjut. Kita bisa cari turunan pertama dulu. Nah, untuk mencari turunan dari fx, berarti di sini kita pakai aturan pembagian. Jangan sampai teman-teman kelupaan dan malah pakai aturan kayak aturan L'Hopital di sini nurunin atas bawah. Enggak, kita di sini harus pakai aturan pembagian. Nah, ketika kita pakai aturan pembagian di sini, kita bisa dapetin ini tuh akan sama dengan min. Ini aku turunin ke bawah. Turunan pertamanya, ini sama dengan turunan dari ln 1 - x, berarti 1 per 1 - x dikali turunan dari 1 - x, berarti -1. Di sini aku tulis min. Dikalikan dengan x - 1. Dikurangi ln 1 - x dikalikan dengan turunan dari x - 1 yaitu 1. Jadi aduh maaf, ini per turunan, ini bukan turunan x - 1 ya, ini x - 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret. Jadinya -1 berarti 1 minus ln 1 min x per x - 1 kuadrat. Nah, sehingga di sini kita bisa peroleh, sehingga diperoleh kita bisa dapetin f aksen 0
Kita substitusikan ln 1 min 0 per 0 min 1 kuadrat. Ini akan sama dengan 1/1 dengan 1. Lanjut, kita cari turunan keduanya. Untuk mencari turunan kedua, berarti kita menurunkan bagian ini. 1 min ln 1 min X per X min 1 kuadrat. Nah, ini aku ke bawah lagi aja karena pakai aturan pembagian ya. Turunan keduanya, kita turunkan 1 min ln 1 min X. Berarti kita bisa dapetin ini tuh 1/1 min X. Ini ada minusnya, terus kita minusin lagi, jadi sisanya cuma ini. Dikalikan dengan X min 1 kuadrat. Kita kurangi dengan 1 min ln 1 min X. Kita kurangi dengan di sini 1 min ln 1 min X. Oke, sebentar, maaf. Eh, ini kita punya 1 min ln 1 min X. Kita kalikan dengan turunan dari X min 1 kuadrat. Yang berarti di sini kita pakai aturan rantai. Ini ketulis 2. X min 1 dikalikan dengan turunan X min 1 yaitu 1. Jadi ini seperti ini. Per kita dapetin di sini itu X min 1 kuadrat dipangkatkan 2. Berarti ini langsung jadi X min 1 pangkat 4 aja. Ini sama dengan, sederhanakan bentuk ini. Ini sama aja 1 min X min 2 1 min dan 1 min X. Nah, ini aku sederhanain dulu. Ini kan berarti 2. Ini 2. Nah, ini kita substitusiin berarti jadi oke lah. Ini jadi 2X min 1 min 2 X min 1 ln 1 min X per X min 1 pangkat 4. Nah, ini aku sederhanain dulu. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1 min X min, ini jadi plus 1 min X. Ini juga bisa kita jadiin plus 2 1 min X ln 1 min X. Oh, ini harusnya jadinya min ini. Karena ini ke sini dan aku ubah jadinya 1 min X. Terus penyebutnya itu bisa kita ubah jadi 1 min X pangkat 4. Nah, di sini kita lakukan. Ini tuh bisa digabung sebenarnya jadi 3 ya. Tapi ini kalau dicoret akan menjadi 3 min 2 ln 1 min X per 1 min X
pangkat 3. Sebentar, aku cek dulu jawabanku. Kan min 2x min 1 kita ubah jadi ini. Ya, betul. Ini jadi plus 2x. Tapi kalau mau dicabut, jadi ya. Nah, sampai sini kita bisa substitusikan. Sehingga diperoleh F double aksen 0 itu sama dengan 3 minus 2 lan 1 min 0 per, ini aku ke bawah dulu bentar, 1 min 0 pangkat 3. Yang mana ini akan sama dengan 3 min 2 kali lan 1 kan 0, berarti ini 3 per, ini 1 sama dengan 3. Aku cek dulu. Oke, aku rasa benar. Lalu kita lanjut ke suku pangkat 3. Oh ya, kita lanjut mencari turunan. Mungkin ke bawah dikit ya, takutnya nabrak. Kita nyari turunan ke tiganya. Bentar, kok 3 sih? Kita turunkan yang ini. Berarti kita pakai aturan pembagian sekali lagi. Kita punya 3, diturunin kan 0. Berarti kita sisa min 2. 1 per 1 min X. Dikalikan dengan turunan 1 min X, yaitu min 1. Jadi ini positif. Dikalikan lagi dengan 1 min X pangkat 3. Kita kurangi dengan 3 min 2 dan 1 min X. Dikalikan dengan turunan 1 min 3 pangkat 3. 1 min X pangkat 3. Jadinya ini 3. Lalu kita terus ini 1 min X kuadrat. Lalu turunan dari min X itu min 1. Berarti ini aku jadiin positif. Per 1 min X pangkat 3 pangkat 2. Berarti ini bisa aku jadiin pangkat 6. Nah, dari sini bisa teman-teman sederhanakan dulu. Yang ini kan bisa menjadi 2. 1 min X kuadrat ditambah 3. 3 min 2 dan 1 min X. 1 min X kuadrat per 1 min X pangkat 6. Nah, lagi-lagi kita bisa coret ini ke sini. Jadi tersisa 2 plus 3. 3 min 2 dan 1 min X. Per, berarti kan ini menjadi 1 min X pangkat 4. Ini. Yang atas mungkin bisa kita sederhanakan biar lebih enak dilihat. 2 ditambah 3 kali 3 berarti kan 2 ditambah 11. 2 ditambah 9 itu 11. Minus 3 kali 2 6. 3 kali 2 iya 6. Lan 1 min X. Per 1 min X pangkat 4. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan nilai X sama dengan 0.
Kita substitusikan saja berarti 11 min 6 min 1 yang berarti 0. 1 min X pangkat 4 berarti 1. Ya berarti 11. Nah, kita cari lanjut ke yang turunan keempat ya. Ini ke bawah. Menurutku untuk materi dari Tyler dan McLaren ini, kalau keluar di soal UAS yang mana itu pasti, aku cukup optimis kalau teman-teman pasti bisa mengamankan nilai untuk soal dari Tyler atau McLaren ini. Karena basicnya cuma teman-teman turunkan aja, terus masukkan nilainya, terus start bentuk deretnya. Jadi harusnya teman-teman bisa. Ini kita turunkan aja, 11 min 6 ln X, lagi-lagi 6, 1 min X, turunan dari 1 min X, min 1, jadi ini sisa 6, dikalikan dengan 1 min X pangkat 4, kita kurangi dengan 11 min 6 ln 1 min X, dikalikan dengan turunan dari 1 min X pangkat 4, yakni 4, ini ln, kok ln, 4, 1 min X pangkat 3, dikalikan dengan turunan min 1, berarti ini jadi plus, per 1 min X pangkat 4 pangkat 2, berarti ntar jadinya 8. Nah, yang ini teman-teman bisa sederhanakan lagi. Berarti ntar jadinya 6, 1 min X pangkat 3 ya. Plus 4, 11 min 6 ln 1 min X. 1 min X pangkat 3 per, kita di sini punya 1 min X pangkat 8. Nah, ini kita bisa menghilangkan ini juga. Sehingga ini nantinya kita bisa dapatkan 6 plus 4, 11 min 6 ln 1 min X per, ini jadi 1 min X pangkat 5. Nah, lanjut sebenarnya ini bisa teman-teman kalikan dulu atau substitusikan langsung X sama dengan 0 juga sepertinya kelihatan mudah ya. 6 ditambah 4 kali 11 kan 44 min 24 ln 1 min X. Ini 66 tambah 44 jadinya 50. Sebentar aku hitung. Karena aku tidak jago menghitung, nggak ding bercanda. 44 tambah 6 ya 50. Tapi aku beneran nggak jago ngitung. Maaf. 1 min X pangkat 5. Nah, kita cari ketika X sama dengan 0. Sehingga diperoleh F aksen 4 ini 0 sama dengan substitusikan. Ini kan jadinya 50 per 1 ya 50. Nah, kesimpulannya kita udah dapat ini semua, kita tinggal bentuk deretnya. Diperoleh deret max untuk fx. Untuk f, ya nih, kita tulis fx sama dengan, ini aku tulis ininya dulu, n sama dengan 0, kita punya seperti ini, per, ini n faktorial, nah ini x, maaf,
X pangkat N. Yang mana ini sama dengan, kita cek tadi untuk ketika F-nya 0, dia 0, jadi nggak kutulis. Langsung kutulis. Atau kalau mau ditulis ya 0 X. Sebentar. 0 per 0 pentung X pangkat 0 ditambah. Mungkin ini aku tulis ininya dulu ya. Ini tuh F0 per 0 pentung X pangkat 0 ditambah 0 per 1 faktorial X1 ditambah F aksen double aksen 0. Ini jadi X pangkat 2 ditambah F triple aksen. Ini 3 pentung. Ini X pangkat 3 ditambah. Ini ku kecilin dikit atau mungkin ku geser aja ya. No way. Aku miring nulisnya. Jadi bentar. No. Ini ku sebentar. Perbaikin. Nah, ini kita tambahkan 0, 4 pentung X. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Oh ya, ini sebentar ku geser lagi deh. Karena meskipun yang diminta itu cuma sampai suku keempat, kayak aku nyari sampai suku kelima deh ini. Ya udahlah. Yang utama itu teman-teman jangan lupa nulisin plus titik 3. Karena kalau teman-teman nggak nulisin ini, teman-teman stop di sini. Yang mana ini bukan Deret Maclaurin dari F, tapi ini hanya pendekatannya. Dan ini kepakai untuk soal nomor 3 nantinya. Ini teman-teman substitusikan nilai tadi 0 0 faktorial itu 1 ya. X pangkat 0 juga 1. Ditambah ini tadi 1/1 pilih X. Terus F double aksen 0 itu tadi berapa ya? 3. Aku hafalin 3, 11 sama 50. 3, 11, 50. Per X pangkat 2, per X pangkat 3, per X pangkat 4. Ini jangan lupa. Nah, 2 faktorial itu 2. 3 faktorial itu 6. 4 faktorial itu 4. Jadi ini adalah, oke mungkin aku sederhanakan lagi. Ini kan 0 ya. Jadi sisanya langsung ke sini aja. Ini plus. Ini juga plus ya, maaf. Nah, jadi kita udah dapetin deret Maclaurin dari F. Jadi kita di sini bisa menyatakan fx sebagai suatu polinomial yang mana sampainya ada pangkat ini nambah terus sampai tak berhingga suku-sukunya. Jadi kita mendekati fx ini dengan suatu polinomial. Nah, ini untuk deret Maclaurin. Kita lanjut ke deret Taylor yang secara esensi itu sebenarnya sama, tapi di sini kita bukan di sekitar x sama dengan 0. Aku di sini lanjut ke soal nomor 2.
Itu sampai turunan tiga. Ini pasti bakal kayak gitu sih. Bukan dari tempat kira-kira. Itu pangkat darat. Enggak, itu pangkat langsung aja. Itu enggak sampai. Soalnya kamu sebenarnya oh, berarti ini masuknya sub pertama ya? Bukannya sub pertama. Iya, pangkat. Oke, jadi di sini aku lanjut ke soal nomor 2. Tentukan deret Taylor. Nyatakan sampai dengan suku keempat dari fungsi fx sama dengan 1/x² plus 3x plus 2 di sekitar x sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita harus cari nilai dari f1 dan seterusnya. Turunan-turunannya. Ini aku langsung tulis dulu. Diperhatikan bahwa. Sebentar. Aku mau lihat dulu jawaban yang tadi. Oke. Oke, aku lanjut aja dulu. Tapi sepertinya yang diminta di soal kalau sampai dengan suku keempat, berarti kita seharusnya untuk yang tadi itu nggak perlu mencari yang X pangkat 4. Karena meskipun untuk soal yang tadi, ini memang ada 4 suku di sini. Tapi kita juga punya 0 sebenarnya di sini sebagai nilai dari F0. Seharusnya ini masuk suku pertamanya. Jadi suku pertamanya itu 0 di sini. Suku pertamanya, suku keduanya X, suku ketiganya ini, dan berarti suku keempatnya itu ketika X pangkat 3, bukan ketika X pangkat 4. Sepertinya. Karena kalau dihitung, kalau ada nolnya, kita di sini punya 5 suku ya, seharusnya. Oke, mungkin untuk soal yang nomor 2 ini aku akan sampai pangkat ketiga aja. Aku tulis dulu, diperhatikan bahwa. Nah, kalau ngikut yang tadi berarti nggak ada yang namanya suku ke nol ya. Aku langsung mulai dari suku pertamanya, yaitu ketika F bernilai 1. Ketika F bernilai 1, teman-teman tinggal substitusikan aja. Ini berarti 1 plus 3 plus 2. Sama dengan 1/6. Nah, ini bukan 0 ya. Lalu, kita nyari turunan dari fx. Berarti di sini sebenarnya bisa pakai aturan pembagian. Atau bisa memandang ini tuh sebagai x² plus 3x plus 2 pangkat -1. Sehingga nanti turunan pertama untuk F itu bisa kita dapatkan dengan cara min x² plus 3x plus 2 min 2. Lalu kita kalikan dengan turunan di dalamnya. Berarti 2x plus
Berarti di sini kita menganggap ini sebagai kesininya itu pakai aturan rantai, alih-alih kita pakai aturan pembagian. Berarti ini kita bisa dapatkan min 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa peroleh nilainya ketika ketika berapa? Apakah ketika x sama dengan 1? Jawabannya tentu bukan, karena kita di sini mencari deret Taylor di sekitar x sama dengan 1. Jadi haruslah kita substitusi x sama dengan 1 di sini. Bukan 0 lagi seperti tadi ketika kita mencari deret Maclaurin. Ini f aksen 1 sama dengan min 2 kali 1 plus 3 per 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2 pangkat 2. Ini akan sama dengan min, ini 5 per nilai ini kan berarti 6 ya, sama kayak tadi harusnya. Tapi kita kuadratkan, jadi ini 36. Nah, ini suku kedua kita. Ini aku tulis di sini. Oh, ini bukan suku kedua ya. Tapi kita nyari bahan untuk suku keduanya nanti. Karena ini belum komplit. Nanti kan di suku kedua, bahkan ketika kita ngomongin koefisien dari suku keduanya, itu kan kita nantinya perlu diperkan dengan n faktorial ya. Nah, ini kita belum sampai situ. Aku lanjut ke F double aksen. Berarti kita nyari turunan dari ini. Ini bisa pakai aturan pembagian atau mungkin dibuat kayak tadi kita. Lalu kita pakai aturan perkalian berarti dan ada aturan rantai juga. Tapi untuk turunan kedua kayaknya enak pakai pembagian aja sekalian karena ini bagian pembilangnya juga udah berbentuk fungsi bukan konstan kayak tadi. Kalau tadi kan satu ya. Jadi bisa enak kita pakai aturan rantai gini. Tapi kalau ini sepertinya akan lebih enak jika kita pakai aturan pembagian. Turunan dari 2x plus 3, 2. Dikalikan dengan x kuadrat plus 3x plus 2 kuadrat minus 2x plus 3. Dikalikan dengan turunan x kuadrat plus 3x plus 2 dikuadratkan. Berarti kita pakai aturan apa kawan-kawan? Aturan rantai. X kuadrat plus 3x plus 2 dikalikan dengan turunan dari x kuadrat plus 3x. Ya, x plus 3. Ini kita per x kuadrat plus 3x plus 2. Sebentar aku cek lagi. Oke. Ini kuadrat-kuadrat ya gitu ya. Ini sama dengan min. Ini bisa mau coret tapi tanggung, tapi nggak apa-apa kita coret aja dulu. Berarti ini x kuadrat plus 3x min 2. Ini hilang, sisa 2x plus 3. 2x plus 3. Ini berarti akan menjadi x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 3. Karena kita bagi dengan x kuadrat plus 3x plus 2 tadi. Nah, dari sini sebenarnya aku mau langsung substitusi x sama dengan 1. Tapi problemnya adalah kita nantinya perlu mencari turunan ke-3 dari ini. Dan supaya mungkin enak dilihat, menurutku mungkin kita perlu menyederhanakan ini atau enggak ya? Aku putuskan untuk tidak menyederhanakan ini. Karena sepertinya nanti ada berpola.
Jadi aku langsung substitusi sehingga diperoleh F double aksen ketika X sama dengan satu itu sama dengan min. Dua kali ini disubstitusikan satu kan tadi 6 ya. Min 2 kali 5 kali 5 per 6 pangkat 3. Ini bisa teman-teman hitung. Itu ntar hasilnya aku pakai kalkulator aja karena aku tidak jago menghitung. 2 kali 6 minus 2 kali 5 kali maaf 2 kali 5 kali 5 dibagi atasnya min 60 per 6 kali 3 itu 216. Kita udah dapat nilai F double aksen untuk X sama dengan 1. Lalu kita cari F triple aksen. Berarti kita turunkan yang ini. Mungkin nantinya aku langsung pakai aturan pembagian. Lalu aku langsung menarik. Tidak jadi menarik. Aku akan langsung turunkan pakai aturan pembagian. Di sini kita punya min. Ini kita turunkan. Ini 2x plus 3 bisa kita sederhanakan aja. Itu nanti jadinya, sebentar, 2x pangkat 3, 2x plus 3 ya. Tadi kan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah ini sebenarnya bisa disederhanakan dulu sih. Apakah better kita sederhanakan kawan-kawan? Tidak, aku malas. Maaf ya. Tapi ini bisa kita langsung turunkan juga kok. Kita turunkan ini kan berarti jadi 2x plus 3 min 2 8x plus 12 dikalikan dengan ini x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 3 min ini kita tulis ulang, ini aku kecilin aja ya. Ini akan menjadi 2x kuadrat plus 3x plus 2 minus 2 4x kuadrat plus 3 plus 12x ya. 12x plus 9. Kita kalikan dengan turunan penyebutnya. Berarti ini akan sama dengan min 3x kuadrat plus 3x plus 2 min pangkat 2 dari 3 min 1 dikalikan dengan turunannya. Turunan x kuadrat plus 3x plus 2 itu kan berarti 2x plus 3. Nah, ini udah kelar bagian pembilangnya. Sebenarnya kalau teman-teman sadar, kalau ingat materi turunan tingkat tinggi juga, ini tuh berpola. Kelihatan udah mulai kelihatan polanya sebenarnya. Ini jadi pangkat 3 kita pangkatkan 2 berarti jadi 6 ya. Nah, ini karena aku malas menyederhanakan, aku memilih langsung mensubstitusikan X sama dengan 1. Sehingga diperoleh F triple aksen sama dengan ini minusnya tetap 2, 5. Sebentar, ini aku ngikut kurungnya aja. 2 kali 5 minus 2 kali 20 dikalikan dengan, wah, cukup besar angkanya.
Pasti nanti aku ngitungnya pakai kalkulator. Ini 6 pangkat 3 min 3 2 kali 6 2 kali 6 minus 2 kali 4 tambah 12 tambah 9. Berarti 12 tambah 9 itu kan 21. Berarti ini 25. Dikalikan dengan ini 6 pangkat 2 dikalikan 5. Wah, aku tidak akan mampu jika menghitung sendiri kalau nggak pakai kalkulator. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngitung presis ini atau males ngitungnya, meskipun aku rasa teman-teman justru malah prefer untuk ngitung ini ketimbang menemukan pola turunan tingkat tingginya. Cuman aku pribadi malah lebih prefer aku cari pola turunan tingkat tingginya dan ku tuliskan ke dalam formula Dirac-Taylor-nya. Jadi aku nyari formula eksplisitnya, nggak aku list suku per sukunya. Itu salah satu cara juga. Ini kita hitung, aku pakai kalkulator sebentar. Aduh, maaf. 6 pangkat 6 itu, wah, angkanya gede sekali. 4 6 6 5 6. Lalu yang atas itu 2 kali 5 minus 2 kali 20. 6 pangkat 3 minus 3 kali 2 kali 6 minus 2 kali 25 kali 36 kali 5. Wah, ini 14,04. Nah, cukup jelek juga enggak ya? Sehingga ini kesimpulan akhirnya karena kita udah dapat bahannya untuk suku keempat, sehingga diperoleh Dirac-Taylor untuk F di sekitar X sama dengan 1, yakni seperti tadi kita nyatakan Fx sebagai sigma n dari 0, kita punya F. Ini turunan ke n, 1/n faktorial X min 1 pangkat n. Ini kalian substitusikan, itu harusnya jadi F1 ditambah F aksen 1/1 faktorial. Itu jadinya di sini aku langsung nulis aja. F aksen 1 X min 1 pangkat 1 plus F double aksen 1. Ini 2 faktorial. Ini langsung aku tulis 2. X min 1 pangkat 2 ditambah F triple aksen 1. 3 faktorial itu berarti 6. X min 1 pangkat 3 ditambah titik, titik, titik. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja. Ini yang masih aku hafal. Maksudnya yang masih nggak perlu scroll. Berarti ini aku tulis gini dulu. Min 60/100. Itu 210 per 2. X min 1 kuadrat. Dan ini, wah, bentuknya cukup berantakan ya. Cukup ribet. Ini 46656 per 6 X min 1 pangkat 3 plus titik-titik. Ini F1-nya tadi berapa? F1-nya itu seper 6 min 5/36. Oke. Ini seper 6. Sedangkan ini min 5/36. Nah,
Ini adalah deret Taylor untuk F kita. Jadi kata kuncinya ketika mencari deret Taylor dan deret Maclaurin, ya kita cuman menurunkan aja sebenarnya. Lalu kita substitusikan sesuai kita diminta di sekitar titik apa. Oke, aku lanjut ke pengaplikasian dari deret Taylor ini, yakni untuk mengaproksimasi, untuk mendekati, untuk mencari nilai pendekatan. Nah, untuk soal nomor 3 ini, mungkin aku zoom lagi. Ini sebenarnya kalau di kelas kalkulus D tadi, ini diajarkan sebelum deret Maclaurin dan deret Taylor, tapi aku bisa jelaskan sekalian ke dalam satu konsep deret Taylor. Nah, mungkin kalau di kelas kalkulus D itu diajarkan aproksimasi linear itu maksudnya apa? Jadi misalkan kita mau mencari nilai titik X yang dia dekat dengan C, X itu nilai, oh mungkin nilai X0 deh, nilai X0, oh nilai X dekat dengan X0. Nah ini misalkan, bukan misalkan, ini kan kita tahu kalau definisi dari turunan di titik X0 itu kan seperti ini. Fx min Fx0 per X min X0. Nah, berarti kan kita punya di sini dia sama ketika limit X berarti X0. Nah, kalau kita punya X yang dekat dengan X0, berarti kan nilainya kita bisa dekati dengan bentuk seperti ini. Ini diperhatikan. Oh ya, karena aku ada kecenderungan menghapus ini, mungkin bisa teman-teman catat sambil di back aja nanti kalau aku udah ngapus ini ya, maaf. Nah, jadi kita sebenarnya bisa mendekati nilai turunan untuk X0 itu dengan cara seperti ini. Nah, tapi keuntungan lainnya adalah karena kita tadi tahu ini tuh ketika X mendekati X0 berarti X-nya dekat dengan X0. Dari sini kita bisa ubah bentuknya. Ini menjadi seperti ini. Ini mungkin aku pakai implikasi ya. Ini X min X0 Fx min Fx0. Nah, dari sini kita bisa dapetin bahwa nilai Fx untuk X yang dekat dengan X0 dia bisa didekati nilainya dengan F Fx0 ditambahkan dengan turunan pertama di saat X0 dikalikan dengan X min X0. Jadi ini konsep yang pertama terkait aproksimasi linear. Nah, terkait kita pandang ini sebagai pengaplikasian dari Taylor, teman-teman coba ingat bahwa eh, dari Taylor untuk fungsi f di sekitar X sama dengan X0, yaitu kita punya f X sama dengan ininya tak hingga ya. Ini N sama dengan 0. Sini kita punya, sebentar, Fn X0 per N faktorial X min X0 pangkat N. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sadar,
ketika kita misalkan ambil, dia itu nggak sampai tak hingga, tapi dia dipotong pada suku keberapanya. Misalkan di sini, kalau aku potong dia sampai suku pertamanya aja, sampai suku kedua, berarti ininya sampai satu. Nah, karena kita potong dari yang awalnya ada tak hingga suku sampai ke dua suku saja, ini dari N0 ke 1 ini berarti ada dua suku. Dari awalnya tak hingga suku sampai dua suku aja, berarti ini udah bukan lagi kesamaan, tapi di sini kita punya tanda aproksimasi. Ini f n x0 per n pentung x min x0 pangkat n. Yang mana ini sama aja dengan f x0 plus f aksen x0 x min x0. Jadi kita bisa pandang konsep di atas sebagai pengaplikasian dari Taylor juga untuk mendekati nilai suatu fungsi. Ini yang kita sebut sebagai aproksimasi linear untuk titik X di sekitar X0. Jadi kata kuncinya adalah nilai X itu harus di sekitar X0, yang artinya dia X-nya itu dekat dari X0. Kalau misalkan X-nya terlalu jauh dari X0, bisa jadi nanti nilai pendekatannya, karena kita mencari nilai pendekatan bukan nilai fungsi aslinya, bisa jadi nanti cukup besar errornya. Yakni kita bisa dapetin nilai yang mungkin jauh berbeda, nilai pendekatan kita dari nilai aslinya. Jadi kata kuncinya kita harus mencari X0 yang dekat dengan nilai X yang kita mau. Nah, ini kan aproksimasi linear. Kita juga punya yang namanya aproksimasi kuadrat. Berarti kita di sini alih-alih memotong sampai dua suku, kita ambil ketiga suku. Kalau kita ambil sampai suku ketiga, berarti ininya jadi dua. Yang mana nanti makanya kita dapat bentukan dari kuadrat di situ. Ini 0, ini tak terusnya gini. Nah, ini tadi X0 per N faktorial X min X0 pangkat N. Ini berarti sama aja tadi Fx. Ini Fx0 ditambah F aksen X0 X min X0. Nah, tapi kita ketambahan satu suku lagi. Ini F double aksen X0 per 2 faktorial. Berarti 2 ya. X min X0 kuadrat. Nah, untuk yang atas tadi aproksimasi linear, dan untuk yang ini kita sebut sebagai aproksimasi kuadrat. Ini aproks kuadrat dengan deret Taylor. Nah, jadi kita diminta mencari nilai pendekatan dengan menggunakan dua hal ini. Lalu kita bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih dekat dengan nilai aslinya. Dan untuk nilai aslinya kita diminta dipakaikan kalkulator saja. Nah, ini aku pindah lagi soalnya. Ini taruh situ ya soalnya. Nah, untuk soal sebentar, kursor hilang. Kita diminta pertama mencari nilai dari akar 1,1. Maaf, akar 1,1. Nah, untuk mencari ini berarti kita perlu nyari fungsi fx-nya dulu, dan kita nyari x0-nya. Nah, di sini jelas ini bentuk akar, berarti di sini
dibentuk fungsi fx sama dengan akar x. Maka nilai dari akar 1,1 sama dengan nilai dari f 1,1. Nah, untuk mencari f 1,1, karena kita tahu 1,1 itu cukup dekat dengan 1, dan kita tahu juga nilai dari akar 1, yaitu 1. Berarti kita ambil x0-nya ialah 1. Apakah misalkan kita bisa ambil nilai x0 yang lain? Tentu kita bisa. Tapi apakah nanti nilainya lebih mendekati atau justru malah lebih menjauh? Itu perlu kita perhatikan. Misalkan ini, kalau aku ambil x0-nya adalah 4, ya dia bisa dipakai karena kita tahu akar 4 itu nilainya berapa? Akar 4 sama dengan 2. Tapi apakah ini akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik atau malah lebih buruk jika kita pakai 1 tadi? Nah, karena 1,1 jelas lebih dekat dengan 1, maka harusnya pendekatan ketika kita pakai x0 sama dengan 1 haruslah lebih baik. Oke? Jadi x0 yang kita pakai itu biasanya kita cari nilai dari fx0 yang kita familiar. Kayak di sini kan kita familiar dengan nilai akar 1. Berarti kita bisa pakai itu. Pakai akar 9 misalkan untuk x0-nya itu 9 juga bisa, tapi terlalu jauh dari angka 1,1. Diperhatikan bahwa dibentuk oh karena 1,1 cukup dekat dengan 1, maka nilai dari f 1,1 dapat didekati dengan nilai fx di sekitar x sama dengan 1. Sehingga diperoleh untuk aproksimasi linearnya, ini aku ke bawah, kita bisa dekati f 1,1 dengan menggunakan ini f 1 ditambah f aksen 1, 1,1 min 1. Berarti ini bisa kita dekati, ini sama dengan akar 1, ditambah turunan kedua dari akar x, itu kan berarti min 2 per akar 1. 1,1 min 1. Ini jika kita sederhanakan akan menjadi 1 ditambah setengah dikalikan dengan 0,1. Ini sama aja 1 plus 1/1 kan 1/10, jadi 1/20. Atau di sini sama aja 1,05.
Ini untuk aproksimasi linear. Dan untuk aproksimasi kuadrat, kita di sini berarti memunculkan suku ketiganya, yaitu ketika turunannya kedua nanti. Untuk ininya sama. Nah, cuman di sini kita punya F double aksen 1 dibagi 2 seperti ini. Untuk bagian ini, kita pakai hasil yang di atas saja, kan bisa. Ini jadi 1,05. Nah, untuk yang ini, turunan kedua, turunan keduanya kan berarti di sini aku cari dulu. Kita mau cari turunan dari 2 akar X. Ini bisa kita nyatakan sebagai 1/2 X min setengah. Ini turun jadi min seperempat. Ini kita punya X pangkat min 3/2 ya. Ini berarti kita punya min, ya aku tulisin gini aja. Min seperempat X min 3/2/2. Dikalikan dengan ini 0,1 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1,05 ditambah ini ini langsung disubstitusikan 1 ya harusnya. Yang mana berarti kan 1. Berarti ini sebenarnya min seperempat. Ini berarti min 1/8 dikalikan dengan 0,0,01. Berarti di sini hasilnya ini jadi 1,04875. Ini untuk aproksimasi kuadratnya, dia lebih kecil dari aproksimasi linear. Dan di sini aku pakai kalkulator untuk menghitung nilai aslinya. Dan dengan kalkulator dapat diperoleh akar 1,1 ini sama dengan 1,048880885. Nah, jadi dari hasil aproksimasi linear dan aproksimasi kuadrat, yang paling mendekati adalah jika kita pakai di sini aproksimasi kuadrat. Mana? Kursor hilang. Oke. Dia cukup dekat dengan nilai sesungguhnya. Nah, ini kalau teman-teman tambahin lagi aproksimasi kubik sampai turunan ketiga dan seterusnya, sampai suku-sukunya tambah banyak, harusnya akan semakin dekat dengan nilai sesungguhnya yang kita pakai dengan kalkulator. Karena ya itu tadi, sebenarnya dari Taylor sendiri kan merupakan nilai representasi, merupakan fungsi representasi untuk fx kita. Tapi itu ketika n-nya itu sampai menuju tak hingga. Kalau kita potong nggak sampai tak hingga, pasti akan ada errornya. Tapi semakin banyak sukunya akan semakin baik, semakin mendekati. Dan ternyata di sini pakai aproksimasi kuadrat pun udah cukup dekat. Jadi seperti ini untuk soal nomor 6, nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Lalu yang selanjutnya kita diminta mencari sin 0,025. Ini karena aku udah menjelaskan panjang lebarnya. Untuk nilai sin-nya, aku mungkin cukup sederhana akan dicari. Nggak akan kutuliskan selengkap yang di atas untuk memperpendek durasi juga. Sin 0,0, berapa tadi? 0,25. Oke.
Nah, berarti kan jelas untuk mencari nilai ini, kalian perlu bentuk fungsi fx-nya itu sama dengan sin x. Nah, untuk mencari f 0,025, ini kan sin 0,025. Berarti kalian perlu mendekati ini, didekati oleh x sama dengan 0. Karena 0 ini cukup dekat dengan 0,025 dan kita tahu nilai dari sin 0 yaitu 0. Sehingga di sini untuk aproksimasi linearnya berarti kita cari f 0,025, kita cari dengan f0 ditambah f aksen 0, x min 0, berarti aku tulis x aja ya, karena ini kan x min 0. Ini pendekatan, jangan lupa. Jangan sampai teman-teman nulis sama dengan, karena itu jelas salah. Harusnya kita dekati. Jadi kita pakai tanda aproksimasi di sini. F0 itu sin 0. Turunan dari ini kan cos 0 kali x. Sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi sini kita bisa dapetin, oh ini harusnya langsung ku substitusiin nilai yang dicari. 0,0. 0,02. Jadi jawabannya itu 0,25 langsung. Karena kita punya sin 0-nya 0, cos 0 itu 1. Berarti 1 dikaliin ini ya langsung itu. Langsung 0,25. Karena sebenarnya ini cukup sering dipakai juga namanya small angle approximation sin x. Itu bisa kita dekati dengan x. Ini cukup berguna ketika x cukup kecil. Ya x dekat dengan 0. Ini biasanya pakai di fisika dan ataupun teknik. Nah, untuk aproksimasi kuadratnya, kalau teman-teman sadar, turunan dari cos nantinya kan berarti, oke aku tulis saja. Ini F0 ditambah F aksen 0 dikalikan 0,025 ditambah F double aksen 0 per 2 dikalikan 0,02. Nah, ini sama aja sin 0. Ini sama aja tadi 0,025. Aku tulis saja 0,025. Dan ini teman-teman balik lagi turunan dari cos X kan sin. Berarti ini sin, min sin maksudku. Oh ya ini 0,025 kuadrat ya. Karena ini kuadrat. Kita pakai suku ketiga atau kita turunan keduanya untuk perkalian. Bentar, ada mulai. Nah, teman-teman tahu nilai dari sin 0 ya 0. Berarti di sini tersisa yang tengah doang. Jadi di sini aproksimasi kuadratnya sama dengan aproksimasi linear. Dan kalau teman-teman coba coba nyari nilai dari sin 0,025 pakai kalkulator, pasti aku cukup yakin hasilnya sangat dekat dengan 0,025. Sini aku cari, no, hmm, di sini sin 0,025 itu 0,247403959. Dan dia cukup dekat.
Mungkin kalau ini teman-teman nyari aproksimasi pangkat 4 mungkin. Berarti apa ya sebutannya aku lupa. Kalau oh aproksimasi kubik pun bisa di sini. Karena ketika aproksimasi kubik ntar balik ke cos lagi ya. Ini kan jadi nol karena ada sin nol. Kalau adanya cos nol kan kita dapat satu ya. Ini harusnya kalau kita aproksimasi kubik, kita akan dapat hasil yang lebih baik dari 0,025. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk soal Deret Tyler ini. Kita udah bahas ada Deret Maclaurin, ada Deret Tyler, dan ada pengaplikasian dari Deret Tyler, yaitu aproksimasi linear dan aproksimasi kuadrat. Semoga bisa membantu teman-teman belajar. Aku ucapkan terima kasih, dan karena ini video pembahasan soal tutorial kalkulusku yang terakhir juga, karena ini juga udah mengcover semua materi untuk UAS, aku harap video-video pembahasan soal ini bisa membantu teman-teman belajar. Aku mohon maaf apabila ada mungkin ketidakjelasan saat aku menjelaskan di dalam video, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan juga saat aku menjawabnya, atau mungkin durasinya kepanjangan dan penjelasanku mungkin terlalu bertele-tele. Aku juga minta maaf. Tapi semoga harapanku bisa membantu teman-teman mempersiapkan UAS. Dan semisal ada kesalahan di pembahasanku, teman-teman selalu bisa ngechat aku untuk konfirmasi ataupun meninggalkan jejak di kolom komentar. Nanti aku pasti akan berusaha balas. Nggak pasti aku akan balas kok. Jadi mungkin cukup sekian. Aku ucapkan terima kasih dan maaf sekali lagi. Jadi aku tutup videonya.